Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk tertanggal 14 hingga 21 bulan Januari 2025. Seperti biasa Cancer, sebelum Mari memulai, Mari wajib ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja Mari mulai. Ini energinya kamu Cancer dengan si dia ya. Oke, di situ ada King of Wands, berikut ada Nine of Wands. Ada kartu dari The Hermit, kemudian ada energi dari The Fool, di situ ada Two of Cups. Berikut ada energi dari Five of Swords, berikut ada energi dari The Emperor, hadir energinya dari Eight of Pentacles, dan di situ ada energi dari King of Cups. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, untuk saat sekarang kayaknya kamu mau menegaskan gitu loh ke si pasangannya kamu, gimana sih stylenya kamu dalam berhubungan asmara, relationship intim romantika dengan si dia gitu ya. Nah, jadi ya bisa jadi memang ini tuh model pemaksaannya kamu juga gitu loh. Sebab ya jangan-jangan kamu untuk saat ini menginginkan gitu ya dalam relationship kalian, kamu yang menjadi orang yang lebih dominan gitu loh ya, jika dibandingkan dengan si dia gitu lah. Jadi ada kebutuhan kamu untuk tenang menjalani sebuah relationship jika kondisi dan keadaannya seturut dengan kondisi dan keadaan kamu gitu loh ya. Jadi di sini tuh kamu nunjukin citra, aku nggak mau manut sama kamu, tapi kamu yang harus manut sama aku. Kira-kiranya kayak gitu ya. Jadi kamu bisa kayak mau nunjukin powernya kamu ke si pasangannya kamu ini gitu loh. Karena mungkin kamu juga butuh ya hubungan ini tuh dibawa jadi hubungan yang serius, atau hubungan ini tuh bakalan long term gitu ya. Tetapi ada beberapa hal tentang dirimu yang harus dipahami, yang harus dimengerti, yang harus membuat dia itu tuh menyesuaikan diri ke kamunya gitu loh. Ya, jadi jangan perannya dia yang lebih besar dalam relationship kalian di soal yang mengambil keputusan gitu ya. Karena itu maunya kamu ya, itu bagiannya kamu gitu ya. Nah di sana biar dia juga jangan bawel, dia jangan cerewet, dia jangan banyak-banyak komplain gitu loh sama kamunya. Jika misalnya kamu ingin ngelakuin sesuatu, kamu punya pemikiran seperti apa gitu ya. Nah, di situ ya. Jadi di sini kalau Mari lihat agak lebih keras mainnya kamu, bahkan beberapa di antara kalian kayak nggak mau gitu loh menghidupkan empatinya kamu ke si dia gitu ya. Mungkin ya kamu juga tahu caranya kamu seperti ini sebenarnya juga ya kurang adil gitu ya bagi dia. Tapi untuk saat sekarang kamu kayak masa bodoh gitu loh ya, masa bodoh gitu loh. Mau enak nggak enak ya mestinya ya dia telan aja lah. Nah di situ ya, mau itu cocok sama dia atau enggak ya, yang pasti dianya itu tuh harus mengiyakan sajalah maunya kamu itu tadi di situ ya. Jadi Mari ragu juga sesungguhnya jika ini tuh dorongan cinta gitu ya. Tetapi ya terlepas dari hadirkah memang perasaan cinta di dalam relationship ini dari dirimu, kalau untuk keinginan bersama ya di situ tuh ndak bisa dibantah gitu ya dari kamunya. Nah situ. Jadi yang kamu mau ini agak-agak bikin suasana jadi
canggung gitu ya, kamu sadari atau enggak ya, bikin suasana itu tuh jadi ndak enak gitu ya. Namun ada kayak rasa kepuasan pula bagi kamu, mari lihat ya, kalau ngelihat pasangannya kamu ini tuh pucet pasi gitu ya di depan kamu. Jadi kayak dia bodoh gitu ya di hadapan kamu. Ada pula di situ tuh satu kepuasan tersendirinya kamu ya. Sensasi-sensasi apa gitu ya. Nah, di sana entah pun memang kamu sudah terbiasa ya dengan karakter yang seperti ini gitu loh. Seperti tanda kutip gaya-gaya penguasa gitu ya. Entah pun memang karena ya begitulah stylenya kamu dalam ngejalani hidupnya kamu gitu ya. Dan ya style yang seperti itu berlaku pula untuk di hubungan asmaranya kamu bersama seseorang ini. Gitu ya. Yang ada di sini dalam hubungan kalian pertimbangan bagaimana kamunya gitu ya. Bukan bagaimana kalian atau bahkan bukan bagaimana dianya. Gitu ya, pertimbangan apakah yang dilakukan ini tuh menyenangkan bagi dia, apakah yang dilakukan itu tuh memberikan rasa aman bagi dia, memberikan rasa bahagia untuk dia, nyaman dan seterusnya. Mari lihat, minim banget pertimbangannya kamu tentang si seseorang ini gitu ya. Yang penting di situ tuh kamu puas, kamu senang, kamu ya ngerasa cocok gitu loh ya. Untuk rentang 14 hingga 21 relationship ini urusannya untuk dirimu gitu loh ya, untuk kesesuaian pada dirimu di sana. Jadi ya untuk beberapa mungkin caranya kalian ini tuh kamu agak sering rewel gitu ya sama si pasangannya kamu, nanti agak lebih banyak gitu loh bawel-bawelnya kamu ke dia, semua bisa aja yang dia lakukan itu tuh salah gitu ya, serba salah nggak jelas gitu ya. Jadi ada kayak penekanannya kamu kepada seseorang ini tuh dari sisi mentalnya dia gitu loh. Kamu buat dia takut, kamu buat dia gentar gitu ya. Karena bisa-bisa kamu ngelihat hubungan kalian ini tuh, atau jangan-jangan secara garis besar ya, hubungan asmara itu tuh hubungan yang bisa merugikan kamu gitu loh. Jadi sehingga sebelum kamu yang dirugikan, mendingan gitu loh ya. Mendingan ya kamu yang diuntungkan. Nah, sekalian aja di sana. Jangan-jangan ada yang begitu pendapatnya atau jalan pikirannya kalian ya, Cancer gitu. Jadi yang kayak ngelihat dia itu tuh bingung, itu tuh juga kamu seneng. Karena ada beberapa mari nampak di sini agak-agak silent treatment kamunya ya. Agak-agak ada gaya-gaya sombong-sombongnya kamu ke seseorang ini. Bisa aja sih kamu ketemu sama dia hari-hari gitu ya. Tapi kamu seperti yang menganggap dia tidak ada gitu ya. Atau menganggap dianya itu tuh tidak berharga, tidak berarti gitu caranya kamu ya. Sikap lakunya kamu ke dia gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi lagi agak-agak ada nih manipulatifnya kamu, tapi yang mungkin menurut kamu ya harus begini caranya untuk sementara. Jangan-jangan begitu, atau ya harus begini memang caranya untuk selama-lamanya, sebab karena ini tuh akan jadi hubungan yang long term gitu loh ya di sana. Tentu saja si pasangannya kamu ini tuh walaupun dia diam ya, walaupun dia kayak kelihatan manut sama kamu, kelihatan dia tidak berdaya di hadapannya kamu, terutama kemarin hari, tetapi di situ tuh pun ada tuh egonya dia, mari lihat, kayaknya berontak gitu loh, Cancer. Dia kayak nggak ngerasa cocok gitu ya. Mungkin dia sempat memang coba beradaptasi, ya udahlah aku ikut aja lah gitu ya. Maunya kamu kayak gimana, senangnya kamu seperti apa, ya udahlah aku ikutin aja kamu, Cancer gitu ya. Sebab di situ hasrat untuk bersama dengan kamu juga masih kuat gitu ya. Nah, cuman lama-lama kalau di-treat kayak gini terus gitu ya, tegang gitu, bawaan itu tuh tegang terus. Dan tentu saja
nggak bisa ya ada manusia itu tuh dia bisa tegang gitu ya, dia bisa kayak depresi terus menerus, stres terus menerus, ketakutan terus menerus, nggak akan bisa itu lama. Ada saatnya ya, walaupun mungkin saatnya itu tuh butuh sekian tahun gitu ya, atau sekian bulan minimal, atau sekian hari minimal gitu ya, ya walaupun memang bisa dia tahan di durasi yang seperti itu, tapi pada akhirnya mari lihat di sini tuh dia yang kayak udah deh capek gitu, berontak jadinya, nggak benar, hidup yang kayak gini tuh nggak benar, hubungan yang seperti ini tuh nggak cocok gitu ya. Jadi kayak juga hormon-hormon dirinya ya, atas cintanya dia kepada dirimu ini tuh jadinya melandai. Soalnya kan hormon-hormon itu tuh hanya akan bisa terus mengaliri sekujur tubuhnya dia. Jika kita ini ngomong tentang biologis ya, itu kan dia juga butuh kebahagiaan ya, sehingga dia bisa mengalir terus-terusan gitu ya. Tapi ya di sini sebab karena kebahagiaan sangat minim dia rasakan, maka pula sudah otomatis itu hormon-hormon cintanya dia ke kamu melandai dengan cepat ya, terutama belakangan hari ini. Karena kalau hubungan kalian sudah lama, ini tuh bisa dalam durasi beberapa hari atau beberapa minggu belakangan ini, nampaknya cara penekanannya kamu ke dia itu tuh jauh lebih ekstrim gitu loh ya. Katakan aja misalnya gini, contoh aja, jika selama ini kamu bawel dalam satu hari, itu tuh hanya durasi ya, kalau diakumulasikan dalam satu hari hanya dalam durasi 1 jam gitu ya. Nah tetapi belakangan hari bisa aja dia ngerasa kamunya itu bawelnya ke dia kok jadi 5 jam gitu ya, 3 jam aja lah gitu ya, wah nggak kuat gitu. Dan itu terjadi hari-hari gitu ya, setiap hari, wah nggak sanggup dianya itu ya. Atau yang mungkin agak bertambah, bukan panjang durasi, tetapi yang tadinya hanya mulut aja yang ngomong kasar misalnya ya, tapi ini tuh belakangan kamu mungkin sudah ikut pakai acara banting-banting gitu ya, banting pintu kah, banting piring kah gitu ya, menghempas-hempaskan apakah gitu ya. Nah makin tegang gitu loh ya. Jadi secara alami dianya itu tuh akan bermain gini, soalnya kamu kan memberikan ancaman gitu ya. Amigdalanya dia, bagian otaknya dia ya, bagian otaknya manusia, amigdala itu tuh lebih kuat gitu loh, memberikan signal bahwa ini sedang dalam kondisi terancam, sehingga ada keluar 3 biasanya ya. Kalau manusia merasa terancam ada 3 itu modelnya, fight or flight atau nge-freeze ya. Selama ini dianya itu tuh bisa pakai acara nge-freeze sama kamu gitu ya. Dia pakai acara terdiam kayak gitu loh. Ya, manut gitu. Nah, sekarang pilihan kecerdasan otaknya dia, oh ini tuh harus melawan atau lari. Gitu. Nggak bisa lagi pakai acara diam. Soalnya pakai acara diam tetap terancam gitu ya. Terancam terancam jadi tidak bahagia ya, bukan terancam nyawanya ya, enggak. Terancam hilang kebahagiaannya dia gitu. Nah, jadi akhirnya di sini tuh rentang 14 hingga 21 lebih cenderungnya fight or flight gitu ya, tidak lagi pakai acara freeze. Dan lebih besarnya memang flight, lari gitu, lari ya. Jadi larinya bukan berarti memang dia lari secara fisik ya, tetapi dianya itu tuh akan membuat dirinya sendiri masa bodoh tentang kamu. Besok lusa kalau kamu cerewet bawel, kamu tidak dianggap sedang bersuara, gitulah ya.
Walaupun kamu mungkin dengan seabrek tuntutannya kamu ke dia, dia mesti begini, dia mesti begitu, dia akan kayak nganggep bahwa ucapannya kamu itu tuh tidak pernah kamu sampaikan ke dia. Gitu. Ya. Atau ya tadi, dianya itu tuh akan melawan ke kamu. Dia akan bilang, enggak, aku enggak mau. Di sana ya, aku enggak mau. Entah apalah caranya dia melawan gitu, entah tiba-tiba dia ngeblokir kamu, gitu ya, di sana. Atau ya tadi tiba-tiba dia minggat, itu juga bisa. Kalau dia udah jadi suami atau dia jadi istri, dia minggat dari kamu, dari rumah kalian, dari tempat kalian tinggal bersama, gitu ya. Situ. Jadi kayak dia akan mengisolasi dirinya dia dari kamu, biar dia ini tuh tidak bisa dijangkau oleh dirimu, baik itu tuh mentalnya dia, emosionalnya dia, atau ya sak-sak fisiknya dia gitu ya. Dia harus menarik dirinya dia lah pokoknya ya dari dirimu. Nah seperti itu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, kecerdasannya dia bilang, oh ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut lebih lama lagi, gitu ya. Ini tuh tidak adil bagi dia, terlalu membebani bagi dia, gitu ya. Jadi tidak mampu lagi, dia kayak ngerasa dia layak gitu loh, diperlakukan lebih baik lagi gitu ya, Cancer. Dia merasa dia pantas aja gitu ya, diperlakukan lebih oke lagi, atau dia bisa aja ngerasa dia nggak pantas ditreat seperti ini oleh dirimu gitu ya. Dia terlalu murahan kah, dia kehilangan martabatnya dia gitu ya. Itu di sana. Jadi egonya dia, itu tuh harus ngeproteksi diri dia sendiri. Nah di sana ya. Jadi dia bisa akan lebih banyak diam ke kamu, tapi diamnya itu tuh bukan diam karena manut ya, tapi diam bentuk perlawanan gitu ya, atau tadi menjauh dari kamu, entah dengan apapun itu caranya di situ. Jadi ya kamu sudah diizinkan untuk beberapa lama ini hadir dengan seabrek egonya kamu, kebenaran versinya kamu, kesesuaian sesuai dengan dirimu gitu ya. Menurut dia, ini udah terlalu lama diizinkan seperti itu. Itu loh. Ya sekarang gantian. Ini bagiannya aku gitu ya. Ini momennya aku sekarang gitu. Momennya aku yang aku harus menunjukkan ketidaksetujuannya aku pada dirimu. Nah, di sana dianya ya. Ini kalau suami istri ya kepikiran mau bercerai ada nih sudah. Dalam waktu 40 hari sejak kamu menyaksikan video ini, di situ kamu harusnya bisa ngelihat ya, akan seperti apa nanti model hubungan kalian menurut versi si pasangannya kamu. Kalau versinya kamu kan udah jelas banget nih, kamu mau mendominasi hubungan kalian, kamu mau dianya itu tuh seperti bidak caturnya kamu yang bisa kamu oper-oper kesana kesini gitu kan. Bagaimana kondisi dan keadaan itu tuh seturut dengan dirimu. Nah nanti dia bilang enggak bisa kayak gitu. Nanti kamu akan nampak ya, nanti kamu akan lihat 40 hari sejak kamu pertama ngelihat video ini. Kalau dia masih manis sama kamu, dianya masih menunjukkan cintanya dia ke kamu, maka ada kemungkinan hubungan kalian ini tuh akan baik-baik saja untuk kedepannya. Tapi bila sikap dinginnya dia semakin bertambah ke kamu, atau bahkan jika dia dengan lantang ya ngomong sama kamu, aku minta cerai, maka hal itu tuh bukan hanya omongan gertak sambel, tapi ya itu karena dia merenung nanti ya. Saat ini tuh udah merenung sih, mari lihat. Saat ini udah merenung. Masuklah tanggal 14 sudah merenung dia itu. Ya, tentang masa depan hubungan kalian.
gitu. Nah di sana. Jadi andaikan ya Cancer, andaikan kamunya masih sayang sama dia, kamunya ternyata ya memang cinta beneran sama dia. Mari lihat, ya kamu harus agak longgar dikit ya kalau boleh saran Cancer. Kamu agak coba rombak dulu di caranya kamu, stylenya kamu dengan hubungan kalian ini. Soalnya bagaimana sikapnya kamu selama ini tidak relevan lagi untuk si pasangan kamu saat sekarang. Jika semua dulu iya sudah mulai ini tuh tidak gitu ya. Jangan nanti kamu nyesel gitu loh ya. Kamu pikir slow aja, dia mandet aja kok, dia mau aja kok gitu ya. Jangan kamu ngerasa di atas angin padahal nanti kamu ditinggalkan ya. Kalau kamu masih ingin sama dia loh ya, tapi kalau memang kamunya ndak ada kebutuhan ingin bersatu dengan dirinya, ya monggo terserah. Nah gitu ya Cancer. Oke baik, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, berikut ada energi dari Aquarius, masuk energi Virgo, masuk energi Aries di situ, Pisces hadir, Cancer masuk, Virgo hadir, Aquarius di sana, Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Oke baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.